Kalau kamu lagi dengerin podcast ini, pasti kamu adalah orang yang juga ingin bangkit dan lepas dari perekonomian yang buruk. Apa sih yang biasanya kita pikir supaya ada cara instan yang membuat kita bekerja dengan gaji tinggi? Bener banget, merantau dan juga jadi TKI. Kalau kamu ada kepikiran kayak gini, mending kamu dengerin ini deh, kisah Bapak Ferinandus yang satu ini. Sebetulnya gimana sih rasanya merantau untuk memperbaiki ekonomi yang sulit? Saking kerasnya hidup nih, Bapak Ferinandus ini sampai nekat loh buat ke Malaysia. Tentunya untuk cari rezeki dong. Dari yang pernah ngerasain kerusuhan di Ambon kurang lebih tahun 99, ketika terjadinya kerusuhan, mau nggak mau, Bapak Ferinandus sekeluarga dipulangkan oleh gereja untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu NTT. Biasanya kan alasan orang merantau untuk menjadi TKI adalah untuk mendapatkan gaji yang tinggi. Selain itu juga ada permintaan dari negara penempatan atau adanya kesempatan yang terbuka lebar. Tapi sebagian juga ada yang mau nggak mau harus berangkat agar cepat lepas dari ikatan rantai kemiskinan ini. Nah, rata-rata di kampungnya Bapak Ferinandus ini, semuanya merantau ke Malaysia loh. Karena yang biasanya berangkat, peluangnya dilihat loh, perekonomiannya membaik. Akhirnya Bapak Ferinandus ini memutuskan untuk berangkat, dengan harapan adanya rezeki. Sampai di Malaysia, sekitar 8 bulan lah. Ada pemulangan besar-besaran atau yang saat itu dianggap pemutihan. Jadi orang-orang yang dokumennya nggak lengkap, itu bakalan dipulangkan langsung sama negara Malaysia. Tapi memang yang dialami oleh Bapak ini selama bekerja di negara tetangga, perasaannya betul-betul nggak tenang. Bayangin dong, ketika kita kerja, tiba-tiba ada polisi yang datang, kita mau tidak mau harus tidak terlihat oleh polisi tersebut. Karena ketika terlihat, nantinya pasti akan dimintakan dokumen ataupun juga sekalian melakukan pengecekan. Dan itu dialami oleh Bapak Ferinandus selama kurang lebih 8 bulan di negara tetangga. Sampai masuk hutan loh, untuk pergi atau kabur dari polisi. Guys, gimana rasanya kalau kita lagi enak-enaknya kerja di negara tetangga, tiba-tiba kita langsung dipulangkan. Nah, pemulangan besar-besaran TKI yang terjadi awal tahun 2002 ini memang membuat sebagian TKI juga bingung. Tapi mau nggak mau, mesti balik ke negara sendiri. Walaupun menghasilkan ringgit, tapi jika kerja dengan berat hati yang selalu menghindar dari petugas, akhirnya Bapak Ferinandus ini memutuskan untuk mengiyakan dipulangkan dengan mengisi formulir. Nah, ketika pemulangan ini sendiri, mereka diberikan fasilitas. Fasilitasnya ini berupa kapal Saturia atau kapal kayu untuk pekerja TKI yang akan dipulangkan dari Tawau ke Nunukan. Beliau tidak tahu Nunukan ini seperti apa, saudara juga tidak punya. Bayangkan, dari NTT sudah merantau ke Malaysia dan akhirnya dipulangkan di daerah orang, walaupun juga masih di Indonesia. Sepulangnya dari Malaysia, akhirnya mau tidak mau di situ dimulai perjuangan nyata untuk memperbaiki ekonomi. Dari yang menjadi tukang, kemudian juga akhirnya lambat laun pulih menjadi pemborong, dan di sanalah semua kesempatan terbuka untuk Bapak Ferinandus ini. Sama juga yang dialami oleh Mama Emi. Mama ini merantau 15 tahun dari timur ke Malaysia. Serunya kisah Mama ini saat pembuatan paspor, ada aja kendala. Kalau di zaman sekarang, buat paspor memang agak sedikit mengantre. Tapi yang dialami Mama Emi saat masa lalu, ada saja kendala, entah itu rusak ketika pemotretan. Bahkan ia sampai diragukan loh oleh saudaranya sendiri, kau ini dari kampung dapat restu dari orang tua gak sih? Pergi sana-sini paspor gak jadi-jadi, rusak melulu. Padahal orang tuanya sudah tahu, sudah setuju, dan juga mengingatkan kalau merantau harus ingat terus dengan orang tua. Mama ini sampai bawa modal loh, 600.000 untuk berangkat. Pesan orang tua juga, kalau uang modal itu tidak dikembalikan, kebun mereka bakalan diambil orang. Ya, Mama Emi berusaha untuk buat paspor agar bisa jadi. Tujuannya selain mengembalikan ekonomi yang tidak baik, tentu untuk membayar utang tersebut. Akhirnya, didoakan oleh saudara-saudaranya, paspor pun berhasil dibuat dan semuanya berjalan lancar. Mama Emi merupakan salah satu orang yang juga ikut pemulangan besar-besaran di awal tahun 2002.
Yang uniknya ketika mama ini bekerja di negeri orang, ia bertemu dengan jodohnya, kemudian juga menjalin hubungan, menikah, dan memiliki anak. Dengan 3 anak di negeri orang, tentu tidaklah mudah. Bagaimana perasaan kalian? Bersama semua keluarga, dipulangkan, dan juga masih belum paham daerah mana yang dituju. Nunukan memang menjadi salah satu tempat tujuan untuk memulangkan TKI dari negara Malaysia saat itu. Mama ini juga ikut menggunakan kapal kayu saat pemulangan tersebut. Sampai di pelabuhan Tunontaka, beliau betul-betul kebingungan. Ikut siapa? Dan juga harus kerja apa? Dengan membawa beberapa box hasil panen sayur, ia bertekad untuk melanjutkan hidup dengan berjualan sayuran saat itu. Alhasil dari kedua cerita yang tadi saya sampaikan, memang rata-rata Bapak Ferdinandus ataupun Mama Emi lebih nyaman dan juga perekonomiannya pulih ketika kembali bekerja di Indonesia. Walaupun bukan kampung sendiri, tetapi kerasnya hidup merantau membuat mereka menjadi seseorang yang bertahan dan juga ingin membuktikan apa yang bisa dilakukan. Untungnya, di negeri sendiri hanya perlu tunjukkan KTP, tidak perlu khawatir akan dokumen lainnya, sehingga tidak perlu memikirkan cara kabur. Salutnya sama Mama Emi, ketika ia membicarakan tentang anak-anaknya, ia ingat perjuangan ketika dia merantau dan juga dipulangkan ke negara sendiri. Di sana betul-betul semua yang dilakukan dimulai dari nol. Mulai dari menjual apapun yang bisa dia jual hingga dihina-hina. Bayangkan dong, mama yang saat itu masih terlihat bugar dan juga cantik, ia mau tak mau harus membawa sayur, pisang, keliling jalanan untuk berjualan. Demi apa? Hanya demi keluarga sendiri. Walaupun saat itu memiliki pemikiran di negeri tetangga bisa mendapatkan rejeki yang melimpah, mungkin memang sudah takdirnya. Akhirnya mama mengais rejeki di Nunukan dengan berbagai cobaan dan juga rintangan. Ia tidak pernah sedikit pun malu. Apa yang mau dimalukan? Yang namanya cari rejeki, itu apapun bisa dilakukan, asalkan hal yang positif. Ia malu jika menadahkan tangannya, ketok-ketok pintu di rumah orang, dan juga minta sesuatu. Itu yang ia malu. Saya rasa sih, perjuangan Mama Emi memang cukup diacungi jempol. Karena kalau kita mikirin tentang Gen Z yang sekarang disuruh ini itu, apa-apa sudah mental health. Boro-boro kan mikirin mental health. Saat zaman mama, makan itu keharusan dan juga wajib. Uang dari mana? Kalau tidak menjual apapun yang bisa dijual. Seiring berjalan waktu, perekonomian mama pun juga mulai membaik dan anak-anaknya pun bisa saya kategorikan sukses. Ada yang menjadi bidan, dan ketika mama mengisahkan tentang anak-anaknya sendiri, sentuhan itu dari seorang ibu yang dirasakan betul-betul kuat. Mengingatnya saja pada momen ketika pemulangan ataupun berjuang kembali, mama betul-betul merasakan pedih, sedih, dan juga bahkan menitikkan air mata ketika bercerita bersama saya. Entah kenapa ya, kalau kita ngobrolin tentang keluarga itu pastinya dalam sekali. Nah, itulah yang dialami mama, karena ia betul-betul merasakan hal yang tidak dirasakan oleh orang lain. Dan alhasil sekarang sudah santai, melihat anak-anaknya sudah bisa semua sendiri, dan juga tetap mengingatkan bahwa pentingnya berjuang ataupun gigih dalam kehidupan ini. Ngomongin kembali dengan Bapak Ferdinandus, nah dia juga salah satu inspirasi saya, karena dari yang dipulangkan ke Nunukan, walaupun sudah mendapatkan kerjaan menjadi tukang, pada malam harinya ia coba untuk kembali belajar sesuatu, mengasah skill, menambah ilmu dengan menggunakan komputer dari sisa-sisa bekal uang yang ia sisihkan. Belajar komputer, belajar menyanyi, dan akhirnya sekarang hidupnya pun bisa dikategorikan entertainment. Saya salut sama Bapak Ferdinandus. Ternyata begini banget ya kalau kita mau membangkitkan perekonomian kita yang sulit. Padahal tujuannya baik, tapi ada aja kendala, entah di negeri tetangga atau di negeri sendiri. Dan akhirnya dari kisah mereka berdua, saya pun mendapatkan kesimpulan bahwa ketika kita ada keinginan untuk bertahan hidup dan juga terus memompa atau mengasah diri kita mendapatkan skill-skill yang baru, di sanalah jalan terbuka untuk perekonomian yang akan kita balikan sendiri menjadi pulih. Kalau kalian gimana guys? Ada rencana untuk memperbaiki ekonomi saat ini? Saya Diah Karang dan inilah podcast RRI.